Dewa medis terkuat. Bab 19, memenangkan dengan segala cara. Begitu Tabib Sun selesai bicara, Tang Tua menyimpan resepnya, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap Tabib Sun dengan wajah tenang dan tatapan sebening air. Xiao Sun, sudah berapa tahun kamu belajar di sini? Dokter Sun tertegun, pikirannya sedikit bingung. Mengapa Tuan Tang tiba-tiba menanyakan hal ini? Namun, dia tetap menjawab. Melapor kepada Tuan Tang, saya telah belajar di klinik Tang selama 11 tahun. Sudah 11 tahun. Tuan Tang membelai jenggotnya dengan lembut. Setelah 11 tahun, kamu sudah menjadi dokter senior dan bisa menghidupi diri sendiri. Kemasi barang-barangmu dan pergilah ke Departemen Keuangan untuk mengambil gajimu bulan ini. Apa? Pada saat ini, bukan hanya Dokter Sun, tetapi bahkan Tang Nian Yao pun terkejut. Penatua Tang benar-benar mengusir Dokter Sun, yang telah bekerja di klinik selama 11 tahun, hanya karena tidak menghormati Xiao Chen. Dokter Sun menggertakkan giginya, tidak mau menyerah, dan berkata, Tuan Tang, saya bekerja dengan tekun di klinik Tang. Bahkan jika saya sesekali membuat beberapa kesalahan kecil, Anda tidak akan mengusir saya, bukan? Klinik medis Tang adalah salah satu klinik medis terbaik di negara Yan. Berjalan keluar dari sini bagaikan disepu emas. Dan Tuan Tang adalah tokoh yang sangat berpengaruh di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di negeri Yan. Ia mengandalkannya untuk dipromosikan menjadi dokter tingkat atas. Jika saatnya tiba, saat dia meninggalkan klinik Tang, bukankah dia, Tuan Sun, akan seperti seekor naga yang memasuki lautan atau seekor harimau yang memasuki gunung? Tuan Tang menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit penyesalan di matanya. Kamu benar-benar tidak melakukan kesalahan besar. Namun, hal pertama yang saya ajarkan kepadamu saat kamu memasuki industri ini adalah jangan terlalu sombong. Apakah kamu pernah melakukannya? Dokter Sun segera berkata. Murid selalu mengingatnya. Absurd. Tang Tua berteriak dengan marah, dan wajahnya langsung berubah muram. Dihadapkan dengan resep yang tak ternilai harganya, kamu malah membuangnya seperti sampah, dan bahkan menyinggung perasaan pihak lain. Aku benar-benar ingin menghajarmu sampai mati. Dokter Sun menjadi pucat dan menggigil. Dia menatap resep di tangan Penatua Tang, matanya terbuka lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini benar-benar resep yang tak ternilai harganya. Apa? Apakah menurutmu aku akan berbohong padamu? Tidak, aku tidak berani. Dokter Sun melambaikan tangannya dengan cepat, dan menatap mata Tuan Tang yang serius, dia menghela napas dan membungkuk kepada Tuan Tang. Tuan Tang, saya minta maaf. Mulai sekarang, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Wajah Tang Nianyao penuh dengan ketidakpercayaan. Awalnya, dia mengira kakeknya memecat Dokter Sun karena Dokter Sun menyinggung Xiao Chen dan takut akan kekuatan Xiao Chen. Tetapi kakek sebenarnya mengatakan bahwa itu karena resep ini. Ya Tuhan, apakah kakek gila? Dia belum pernah melihat yang seperti ini sejak dia lahir. Bahkan kakek saya sendiri tidak berani mengatakan bahwa resep yang ditulisnya bernilai puluhan juta. Di seluruh keluarga Tang, mungkin hanya kitab suci kedokteran Hua Tuo yang dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai, bukan? Karena penasaran, Tang Nian Yao mengambil resep dari tangan kakeknya, melihatnya sekilas, lalu mengerutkan kening. Kakek. Bukankah ini hanya resep biasa? Apakah ini sangat berharga? Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Penatua Tang menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan sangat serius. Nian Yao, kamu harus ingat bahwa pengobatan Tiongkok memiliki 3 alam. Bagi pemula, itu semudah sehelai rambut. Bagi mereka yang telah mempelajarinya secara mendalam, itu rumit dan membosankan. Namun bagi mereka yang telah menguasainya, jalan yang hebat itu sederhana. Lihatlah resep ini, itu tidak berbeda dari resep biasa, itu karena kamu belum mencapai tingkat pemahaman resep ini. His, kakek, apa kau bercanda? Seni bela diri orang itu sangat hebat. Jika keterampilan medisnya lebih hebat lagi, apakah dia ingin orang lain hidup? Tuan Tang tersenyum misterius. Saya tidak tahu apakah saya ingin orang lain hidup atau tidak, tetapi saya tahu bahwa ini mungkin merupakan kesempatan bagi Anda. Peluang. Tang Nianyao bahkan semakin bingung. Dia memiringkan kepala kecilnya dan menatap kakeknya dengan mata besarnya dengan bingung. Tuan Tang berbicara lagi. Tidakkah kau ingin menjadi seorang ahli bela diri yang dapat memindahkan gunung dan lautan serta membalikkan keadaan? Jika kau dapat berteman dengannya dan menjadi muridnya, kau akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Mata Tang Nianyao langsung berbinar. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Tuan Tang tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kalau begitu cepatlah pergi ke sana. Katakan padanya bahwa keluarga Tang bersedia menyediakan semua ramuan yang dibutuhkannya. Selama kamu bisa menemukan cara untuk berteman dengannya, aku akan membayarnya berapapun harganya. Oke. Begitu dia selesai berbicara,
Tang Nianyao segera mengejarnya. Di depan pintu, sesosok tubuh cantik berjalan masuk perlahan dan hampir tertabrak oleh Tang Nianyao yang membuatnya sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ketika Penatua Tang mendengar suara itu, dia tersenyum dan berkata, "Ruoxue, kamu di sini." Su Ruoxue mengerutkan kening dan menatap Tang Nianyao yang sedang melarikan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Kakek Tang, ada apa dengan Nianyao? Mengapa dia berlari begitu cepat?" "Tidak masalah, hanya masalah pribadi." "Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin menemuiku?" Su Ruoxue tersenyum lembut dan berkata, "Aku sudah lama tidak mengunjungi kakek Tang, jadi aku ingin datang dan menemuimu." Puan Tang memutar matanya lagi. "Jangan coba-coba membodohiku, orang tua. Nian Yao adalah cucuku. Dia ingin keluar dan bersenang-senang setiap hari. Tidak mungkin kau merindukan orang tua sepertiku. Katakan padaku, ada apa? Katakan saja." Su Ruoxue tampak lebih serius. "Baiklah. Karena kakek Tang sangat terus terang, saya akan mengatakannya langsung. Perusahaan saya sedang menghadapi masalah besar sekarang, dan saya sangat membutuhkan produk baru yang hebat. Produk baru ini harus menghidupkan kembali perusahaan, sehingga saya dapat kembali mengendalikan perusahaan." Tuan Tang sedikit mengernyit. "Permintaanmu agak sulit." Su Ruoxue segera berkata, "Aku tahu ini sulit. Tapi aku benar-benar tidak punya cara lain selain kakek Tang. Dan jangan khawatir, aku pasti tidak akan memberimu hadiah yang kurang dari yang seharusnya." Tuan Tang melambaikan tangannya. "Kamu salah paham. Mengingat hubunganku dengan kakekmu, aku tidak keberatan dengan sedikit uang. Tapi resep yang kamu inginkan agak sulit didapat. Aku bukan dewa. Aku tidak maha kuasa. Aku tidak punya resep yang bisa menghidupkan kembali perusahaan." Su Ruoxue merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun dia samar-samar memikirkan situasi ini di dalam hatinya, ketika dia mendengar keputusan Tuan Tang dengan telinganya sendiri, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. "Kakek Tang, apakah benar-benar tidak ada solusi lain?" Su Ruoxue tersenyum pahit, masih merasa agak tidak rela. Tuan Tang hendak menolak lagi, tetapi tiba-tiba dia melihat resep di tangannya dan matanya berbinar. "Hei! Tiba-tiba aku teringat seseorang. Mungkin dia punya solusi." Mata Su Ruoxue berbinar. "Siapa ini?" Bab 20 Undangan. Mendengar kata-kata Su Ruoxue, wajah Tuan Tang tidak bisa tidak terlihat sedikit malu. Dia terbatuk pelan dan berkata, "Tadi ada sedikit kesalahpahaman antara dia dan aku. Kamu baru saja mengatakan mengapa Nian Yao begitu panik, tetapi sebenarnya dia mengejarnya. Jika orang ini bisa berteman, aku rasa resep yang kamu inginkan pasti mudah." "Bagus sekali. Aku akan ke sana dan melihatnya." "Tidak perlu. Mereka mungkin sudah jauh. Jika mereka kembali, kamu akan jauh lagi. Tunggu saja di sini. Aku akan mandi dan berganti pakaian. Aku berkeringat karena bertinju tadi." "Baiklah. Terima kasih, kakek Tang. Sama-sama, saya keluar sebentar lagi." Di sisi lain, Tang Nianyao mengejar dengan cepat, dan segera menyusul Xiao Chen dan putrinya. Karena Xiao Chen tidak menyetir dan Xiao Zi tidak berjalan cepat, tidak sulit untuk mengejarnya. "Hei! Tunggu sebentar, tunggu. Tunggu sebentar." Tang Nianyao segera berlari ke Xiao Chen dan menghentikannya. Tanpa berkata apa-apa, dia berkacak pinggang dan terengah-engah. Pegunungan itu tampak seperti bukit yang tumpang tindih, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kamu inginkan?" Tang Nianyao terengah-engah sejenak, dan napasnya berangsur-angsur kembali normal. Lalu dia berdiri tegak dan tersenyum pada Xiao Chen. Fitur wajahnya tidak sepenuhnya cantik, tetapi ketika dia tersenyum, dia terlihat ceria dan ceria, seperti gadis tetangga, yang sangat menular. "Apakah kamu mau ramuan itu?" Xiao Chen sedikit mengernyit. "Lalu apa? Kami dari keluarga Tang dapat memberimu semua ramuan obat." Alis Xiao Chen berkerut lebih dalam. "Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan, keluarga Tang?" Tang Nianyao menjulurkan lidahnya. "Jangan marah. Dokter yang baru saja menerima Anda, Dokter Sun, sangat buta sehingga dia tidak mengenali orang hebat. Dia telah dipecat oleh kakek saya. Kami di keluarga Tang benar-benar ingin berteman dengan Anda. Selama Anda berteman dengan keluarga Tang kami akan mengurus semua bahan obat yang Anda butuhkan. Kami akan memberikan semuanya kepada Anda. Tidak perlu. Aku, Xiao Chen, tidak akan menerima makanan yang diberikan kepadaku secara kebetulan." Begitu Xiao Chen selesai berbicara, dia mendorong Tang Nianyao. Dia, Xiao Chen, tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. "Hei, hei." Tang Nianyao segera berlari ke depan Xiao Chen lagi dan membuka lengannya untuk menghalanginya. "Kenapa kamu tidak pergi saja? Kami di keluarga Tang tidak punya niat lain. Kami hanya ingin menjadi teman sejatimu. Kami tidak punya niat untuk meremehkanmu atau mencoba menyuapmu dengan uang."
Setelah jeda sejenak, melihat Xiao Chen tidak berbicara, dia berbicara lagi. Banyak tanaman herbal yang Anda inginkan langka dan mungkin tidak ditemukan. Namun, kakek saya memiliki jaringan kontak yang kuat di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Ia dapat membantu Anda mengumpulkan tanaman herbal ini dalam waktu sesingkat mungkin. Pikirkanlah. Kami di keluarga Tang sama sekali tidak punya niat buruk. Melihat ekspresi tulus Tang Nianyao, Xiao Chen berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk dan setuju. Baiklah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ramuannya? 3 hari. Tang Nianyao mengangkat 3 jari. 3 hari lagi, keluarga Tang akan mengadakan perjamuan di istana keluarga Tang. Kami mengundang Anda untuk menjadi tamu terhormat, sehingga seluruh Jiangbei dapat menyaksikan perasaan keluarga Tang terhadap Anda. Xiao Chen sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak begitu menyukai kesempatan seperti itu, dia bisa menyetujuinya demi putrinya. Bagaimanapun, kecepatan keluarga Tang sangat cepat, hanya 3 hari. Baiklah. Kalau begitu, aku janji sekali ini. Bibir Tang Nianyao sedikit melengkung, dan matanya tak kuasa menahan berbinar. Baiklah. Kalau begitu, aku akan datang menjemputmu sendiri dalam 3 hari. Tidak perlu. Aku akan pergi ke rumah keluarga Tang sendiri dalam 3 hari. Aku harap kamu tidak mengingkari janjimu. Aku akan marah jika tidak melihat ramuan obatnya. Baiklah. Kalau begitu, ini kesepakatannya. Xiao Chen mengabaikannya dan pergi dengan Xiao Zi dalam pelukannya. Tang Nianyao melengkungkan bibirnya. Dia memang pria yang dingin, tapi harus kuakui, dia tetap tampan. Ketika memikirkan hal ini, wajah Tang Nianyao tiba-tiba menjadi merah. Sekalipun tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya, seperti seorang pencuri, dengan perasaan bersalah yang tak dapat dijelaskan. Su Ruoxue sedang duduk di apotek. Dalam waktu 2 menit, telepon berdering. Dia membuka tas tangannya, mengambil telepon genggamnya, melihat nomor pada ID penelepon, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena sakit kepala. Setelah berpikir selama 2 detik, dia menjawab telepon. Hai, ada apa? Suara laki-laki setengah baya yang dalam segera terdengar dari ujung telepon yang lain. Ruoxue, kamu di mana? Saya di luar, sedang melakukan urusan pribadi. Masalah pribadi apa? Di mana? Kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung kepadaku. Brengsek, aku ayahmu, bagaimana mungkin aku tidak bertanya? Setelah mengumpat, pihak lain berbicara lagi. Saya dengar grup kosmetik Anda sedang dalam masalah akhir-akhir ini. Para direktur itu tidak jujur. Anda mengawasi saya. Kamu adalah putriku, jadi wajar saja kalau aku mengawasi urusan kelompokmu. Ruoxue, dengarkan nasihat ayahmu. Lagi pula, kamu hanya seorang gadis, tidak perlu bekerja keras. Kamu harus mencari pria yang baik untuk dinikahi. Baru-baru ini, beberapa talenta muda dari keluarga Ruan, keluarga Qi, dan keluarga Qian membicarakanmu. Mereka semua sangat tertarik padamu. Sudah waktunya bagimu untuk mempertimbangkan pernikahanmu. Wajah Su Ruoxue sedingin es. Ayah. Sudah berapa kali aku bilang padamu bahwa aku tidak menyukai satu pun dari mereka. Jadi, aku tidak akan menerima satu pun dari mereka. Aku hanya ingin menjalankan Su Cosmetics Group dengan baik sekarang. Aku tidak ingin terlalu banyak bicara omong kosong tentang hal-hal lain. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Su Ruoxue menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, Ayah Su yang mengenakan setelan desainer sangat marah hingga ia melemparkan apel terbaru di tangannya ke tanah dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Melihat kejadian itu, sekretaris wanita di seberang sana yang mengenakan riasan tebal dan setelan all profesional pun langsung menghampiri. Bos Su, mengapa Anda begitu marah? Huff. Ini semua gara-gara cewek sialan itu. Dia benar-benar membuatku marah. Dia punya banyak cowok kaya yang harus dinikahi, tapi dia harus memulai bisnis. Dia sudah hampir jadi perawan tua, dan saat itu, bahkan jika dia menghasilkan 3 atau 500 juta, itu tetap rugi. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan menikahi cowok kaya sekarang, dan memiliki kekayaan setidaknya puluhan miliar di masa depan. Sekretaris wanita itu dengan lembut membelai punggung Tuan Su dan menghiburnya. Tuan Su, mengapa Anda begitu marah? Dia kan sudah lama tidak menikah. Jangan marah-marah. Ayah Su mendengus dingin. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Generasi kedua yang kaya itu telah menawarkan ratusan juta dolar sebagai hadiah pertunangan. Bagaimana jika dia menjadi wanita tua? Tidak akan ada yang menginginkannya. Bukankah semua uang pertunanganku akan terbuang sia-sia? Tidak, sepertinya aku harus mencari cara untuk menyelidikinya. Gadis pemberontak ini, aku ingin melihat tipu daya apa yang dia lakukan padaku. Bersambung.